Barcelona telah memastikan tiket mereka ke 16 besar Liga Champions setelah meraih kemenangan fantastis 4-1 melawan FC Copenhagen di Spotify Camp Nou pada 29 Januari 2026. Usai pertandingan, suasana kegembiraan memuncak di kalangan para pendukung. Barcelona menyelesaikan fase Liga di posisi 8 besar dan mengalahkan rival abadi mereka, Real Madrid, dalam perolehan klasemen. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik. Di tengah kegembiraan tersebut, GFI terlihat nge-troll Real Madrid. Dia menunjukkan ponselnya kepada Lamine Yamal yang diduga berisi hasil kekalahan Madrid 2-4 dari Benfica. Wah, bisa dibayangkan bagaimana reaksi para pendukung Los Blancos. Di sisi lain, Lamine Yamal yang tampil gemilang dinobatkan sebagai Man of the Match. Apa yang dia katakan? Saya sangat bahagia bisa bermain di Liga Champions. Semangat juang Barcelona jelas terbangkit kembali, sementara Real Madrid harus melalui babak playoff demi memastikan tempat mereka di kompetisi Eropa. Di tengah semua sorak-sorai itu, kita punya kabar mengejutkan dari bursa transfer. Juventus gagal mendatangkan kembali Randal Kolo Muani karena Tottenham Hotspur menolak untuk melepas pemain asal Prancis ini. Apa yang terjadi? Dengan PSG memberikan izin, namun Tottenham bersikeras, Juventus harus mencari target lain sebelum jendela transfer ditutup. Dan ketika berbicara tentang Manchester United, mereka juga tidak ingin ketinggalan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa mereka akan meminjamkan gelandang muda, Skou Kone, ke klub Swiss Lausanne Scott. Apakah ini langkah efektif untuk masa depan Kone? Mari kita tunggu dan lihat bersama. Tapi itu belum semua. Inter Milan sekarang berada selangkah di depan dalam perburuan mantan bek Arsenal, Brock Norton-Chuvi. Pergerakan cepat mereka menunjukkan bahwa tim ini bertekad untuk memperkuat sektor pertahanan. Sementara itu, AC Milan dan Juventus juga mengawasi situasi. Kejutan lain datang dari Rio Ferdinand yang membela Michael Carrick. Ferdinand menyatakan bahwa Carrick pantas dipermanenkan sebagai manajer. Apa artinya ini bagi masa depan Manchester United? Debat ini pasti akan memicu banyak diskusi di kalangan penggemar. Dan jika itu tidak cukup, kiper United Senne Lammens terinspirasi oleh penjaga gawang Benfica Anatoly Trubin yang mencetak gol penentu. Lammens bermimpi bisa melakukan hal yang sama. Apakah kita akan melihat momen spektakuler dari kiper di masa depan? Dan di sisi lain, Kylian Mbappe meminta para supporter Real Madrid untuk berhenti mencemooh setelah kekalahan mereka baru-baru ini. Ia menyerukan dukungan penuh dari Bernabeu. Akankah para supporter menjawab seruan ini dengan semangat yang lebih besar di laga-laga mendatang? Tidak ketinggalan, Angel Di Maria memberikan pandangannya tentang perbandingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dengan kata-kata yang tajam, dia mengatakan bahwa Ronaldo tak tertandingi dalam profesionalisme, sementara Messi memiliki bakat yang alami. Nggak sabar untuk mendengar lebih banyak pendapat tentang dua mega bintang ini. Kembali ke Real Madrid, mereka kini mengincar Unai Emery sebagai kandidat pelatih masa depan. Apakah langkah ini terkait dengan performa tim yang kurang memuaskan? Manajemen Madrid sedang melakukan pemantauan dan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Sementara itu, Manchester United mulai memburu pengganti Casemiro dengan Leon Goretzka sebagai salah satu opsi utama. Akankah mereka berhasil mengamankan pemain andalan ini? Ini adalah periode penuh tantangan dan ketegangan bagi semua klub. Wah, bisa dibayangkan bagaimana reaksi para pendukung Los Blancos. Di sisi lain, Lamine Yamal yang tampil gemilang dinobatkan sebagai Man of the Match. Apa yang dia katakan? Saya sangat bahagia bisa bermain di Liga Champions. Semangat juang Barcelona jelas terbangkit kembali, sementara Real Madrid harus melalui babak playoff demi memastikan tempat mereka di kompetisi Eropa. Di tengah semua sorak-sorai itu, kita punya kabar mengejutkan dari bursa transfer. Juventus gagal mendatangkan kembali Randal Kolo Muani karena Tottenham Hotspur menolak untuk melepas pemain asal Prancis ini. Pergerakan cepat mereka menunjukkan bahwa tim ini bertekad untuk memperkuat sektor pertahanan. Sementara itu, AC Milan dan Juventus juga mengawasi situasi. Kejutan lain datang dari Rio Ferdinand yang membela Michael Carrick. Ferdinand menyatakan bahwa Carrick pantas dipermanenkan sebagai manajer. Apa artinya ini bagi masa depan Manchester United? Debat ini pasti akan memicu banyak diskusi di kalangan penggemar. Dan jika itu tidak cukup, kiper United Senne Lammens terinspirasi oleh penjaga gawang Benfica Anatoly Trubin yang mencetak gol penentu. Barcelona telah memastikan tiket mereka ke 16 besar Liga Champions setelah meraih kemenangan fantastis 4-1 melawan FC Copenhagen di Spotify Camp Nou pada 29 Januari 2026. Usai pertandingan, suasana kegembiraan memuncak di kalangan para pendukung.
Barcelona menyelesaikan fase Liga di posisi 8 besar dan mengalahkan rival abadi mereka, Real Madrid, dalam perolehan klasemen. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik. Di tengah kegembiraan tersebut, GFI terlihat nge-troll Real Madrid. Dia menunjukkan ponselnya kepada Lamine Yamal yang diduga berisi hasil kekalahan Madrid 2-4 dari Benfica.